Assalamualaikum guys. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah komunikasi pemasaran yang berjudul penjualan personal atau personal selling. Nama saya Rizkira Hikmah, NIM 1804030017. Dosen pembimbing Ria Amelinda. Di sini saya akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian personal selling, yang kedua sifat personal selling, yang ketiga strategi penjualan, yang keempat online selling, dan yang terakhir strategi produk. Yang pertama yaitu pengertian personal selling. Personal selling adalah suatu bentuk promosi yang dilakukan dengan dua arah, tatap muka atau presentasi, secara langsung dengan pembeli untuk memperkenalkan suatu produk yang ditawarkan, dan mempengaruhi pembeli dengan tujuan terciptanya suatu penjualan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Alma tahun 2005, personal selling adalah tatap muka yang diungkapkan secara lisan dalam menghadapi seseorang atau beberapa calon pembeli dengan maksud menciptakan sebuah penjualan. Kemudian yang kedua yaitu sifat personal selling. Sifat personal selling ada 3. Yang pertama yaitu personal conversation, di mana adanya hubungan secara langsung, baik itu 2 orang ataupun lebih. Kemudian yang kedua yaitu cultivation, yaitu sifat yang mungkin akan berkembang mulai dari seseorang membeli hingga menjadi hubungan yang lebih akrab. Kemudian yang ketiga yaitu respons, situasi yang mengharuskan pelanggan untuk menanggapi si penjual. Kemudian yang ketiga yaitu strategi penjualan. Strategi penjualan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penjualan. Yang pertama yaitu kualitas produk, di mana sebelum merancang produk kita harus mengetahui apakah produk ini benar-benar patut untuk dibanggakan. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. Ingat bahwa pembeli adalah raja. Jadi kita sebagai penjual harus melayani pembeli sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yang harus kita tahu yaitu mengenali pelanggan. Kemudian memilih lokasi yang strategis. Kemudian menggunakan internet marketing. Setelah itu melakukan proses promosi. Setelah melakukan promosi maka kita menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu online selling. Online selling, dalam online selling pebisnis membutuhkan akses internet atau online untuk menjaga pangsa pasar, atau bahkan untuk menambah target pasar mereka. Dalam online selling ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu konten marketing. Misalnya kita adalah online shop peralatan kecantikan. Jadi sebagai pebisnis kita harus memberikan informasi tentang bagaimana tips-tips tampil cantik. Kemudian yang kedua yaitu mobile marketing. Strategi ini adalah strategi pemasaran online yang sedang tren di zaman sekarang. Berdasarkan fakta, pembeli atau konsumen lebih suka memesan atau membeli menggunakan smartphone atau ponsel.
Kemudian yang ketiga yaitu continuous marketing atau pemasaran berkelanjutan. IG, Facebook, Twitter dan lain-lain adalah pilihan yang tepat untuk melakukan pemasaran yang berkelanjutan, di mana bertujuan untuk melakukan promosi di jejaring sosial ini. Kemudian yaitu integrated digital marketing. Strategi pemasaran ini adalah strategi pemasaran yang paling powerful. Membuat blog atau website, kemudian melakukan kampanye brand atau iklan, menggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian yaitu visual marketing. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu gambar mewakili 1000 kata. Itulah yang dinamakan visual marketing. Menyediakan gambar visual bertujuan menyediakan gambar visual yang tajam untuk mengundang para konsumen. Kemudian personalized marketing. Strategi marketing ini menganggap konsumen itu unik, maka si pebisnis ini melayani pelanggan atau konsumen atau memperlakukan pelanggan secara berbeda-beda. Kemudian strategi produk. Strategi produk ini adalah topik pembahasan kita yang terakhir, di mana terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perilaku produk. Sasaran ini didasarkan pada 2 kelas. Yang pertama yaitu kontak produk, dan yang kedua yaitu loyalitas merek. Kontak produk yaitu mencari lokasi suatu produk suatu produk di dalam suatu toko, kemudian setelah mempelajari maka pelanggan akan membawa ke kasir. Kemudian yang kedua tadi yaitu loyalitas merek. Konsep ini sangat penting karena keberadaan konsumen yang loyal terdapat pada merek yang sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu afeksi dan kognisi produk. Dalam afeksi dan kognisi produk ini terdiri juga terdapat 2, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan. Kepuasan konsumen, jika konsumen merasa puas, maka merasa puas terhadap suatu produk, maka mereka akan terus membeli, kemudian akan memberitahu kepada orang lain tentang pengalamannya yang menyenangkan. Sedangkan ketidakpuasan, jika konsumen tidak puas, maka muncul akibat yang tidak sesuai dengan ketidakpuasan ini muncul akibat tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika konsumen merasa tidak puas, maka konsumen tidak akan membeli lagi dan menceritakan kepada orang lain tentang pengalamannya yang tidak baik ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu yaitu lingkungan produk. Rangsangan yang berkaitan dengan ini ditunjukkan kepada seluruh konsumen, di mana hal yang mempengaruhi kognisi, afeksi dan perilaku konsumen tadi yaitu ciri-ciri produk, misalnya warna, bahan, jenis dan lain-lain. Kemudian kemasan. Kemasan ini adalah hal kedua yang selalu menjadi pandangan pertama saat konsumen datang ke suatu toko, di mana kita harus melindungi produk. Kemasan ini harus melindungi produk serta menarik para konsumen
serta menarik para konsumen. Mungkin itulah penjelasan 5 topik penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.